Bab 1014. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Berdiri di luar ruangan, Audrey Han melihat orang yang sedang berbaring di dalam melalui kaca transparan. Berbeda dari Sally Meng yang ia lihat dulu. Dia telah berganti pakaian psikiatris rumah sakit, dan tubuhnya telah dibersihkan, memperlihatkan kulit putih aslinya. Tapi ada banyak bekas luka di kulit putih itu. Goresan, luka bakar, dan segala macam jenis bekas luka. Meskipun sudah menjadi bekas, namun bentuk luka-luka ini cukup rumit, terdapat di leher dan pergelangan tangan, dan bahkan di wajahnya, melihatnya cukup mengejutkan Audrey Han. Audrey Han merasa kesulitan bernafas. Pada saat ini, sebuah tangan dengan lembut menutupi matanya. Jangan melihatnya jika kamu takut. Itu adalah suara Golden Ye, dia berdiri di belakangnya dan berkata lembut. Audrey Han menjadi tenang sejenak, lalu menarik tangan Golden Ye dan menggelengkan kepalanya perlahan. Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit terkejut karena dia terluka parah. Golden Ye mungkin berusaha mengerti situasi dari kata-katanya dan mengerutkan kening. Kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengannya. Mendengar pertanyaannya, Audrey Han tidak menjawab, dia hanya tersenyum dan menatap Sally Meng yang terbaring di dalam. Pada saat ini, Sally Meng yang tidak sadarkan diri di sana, tampak sangat tenang, yang mengingatkan Audrey Han pada masa lalu, ketika mereka masih bersahabat baik, mereka sering tidur dan berbaring bersama, setiap kali dia selalu bangun lebih awal dari Sally Meng. Dan Sally Meng, dia selalu menendang selimut saat tidur. Jadi setiap pagi ketika Audrey Han bangun, dia akan menutupi selimut untuknya. Rupa Sally Meng saat tidur saat itu, sama persis seperti sekarang. Semuanya sama seperti dulu. Di masa lalu, dia selalu menyerang Audrey Han dengan warna yang mencolok, memikirkannya, membuat Audrey Han merasa sedikit sakit di bagian dadanya dan matanya pun ikut basah. Hubungan kami sangat baik dulu, aku pernah menyelamatkannya, jadi dia sangat bergantung padaku. Dia selalu mengatakan bahwa dia berutang budi padaku dan akan bersikap baik kepadaku selamanya. Dia juga menjadi tameng dan banyak membantuku ketika aku sedang dalam masalah. Kupikir, kami akan menjadi sahabat baik selamanya. Saat itu, kami bahkan sempat membahas bahwa siapa yang menikah lebih dulu akan menjadi pengiring pengantin terlebih dahulu. Tak disangka, kemudian, ternyata itu hanya sandiwara. Dia tidak tahu bahwa Sally Meng baik padanya, dan menjadi sahabatnya karena dia sangat menghargainya, atau karena dia mengetahui rahasia Audrey Han, sehingga dia ingin lebih dekat dengan Audrey Han, serta memanfaatkannya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tapi tidak peduli apa alasannya atas semua itu, hal-hal yang mereka jalani masih membakar dadanya seperti api. Apakah kamu tidak mengingat dia? Audrey Han tiba-tiba melihat kembali ke Golden Ye dengan tatapan yang dalam. Kamu juga mengenalnya, kamu bisa melihat baik-baik wajahnya, mungkin itu bisa membantumu memulihkan ingatanmu. Awalnya, Golden Ye tidak memperhatikan wanita yang terbaring di dalam sana. Setelah mendengarkan kata-kata Audrey Han, dia menatap wajah Sally Meng. Awalnya, dia mengira tidak ada yang aneh dengan wajah itu. Dia juga tidak memiliki kesan apapun. Tapi setelah menatapnya untuk sementara waktu, beberapa gambar muncul di benaknya. Dan ada Audrey Han di dalam ingatannya ini, tapi itu bukan kenangan yang indah. Wanita dalam benaknya mengenakan sepasang anting merah muda, dan dirinya mengeluarkan sepasang anting serupa. Audrey Han terpancing saat melihatnya dan menghancurkan anting merah muda yang dia berikan. Belum pernah ingatannya muncul begitu jelas seperti sekarang. Itu adalah gambaran dirinya yang menyakiti Audrey Han. Ada rasa sakit yang mendalam di dada di Golden Ye, namun sebelum dia bisa mengalami rasa sakit di hatinya, kepalanya tiba-tiba terasa sangat sakit. Apa kamu mengingatnya? Audrey Han bertanya. Golden Ye mengalihkan pandangannya, dan matanya kembali menatap wajah Audrey Han. Wanita yang ada di hadapannya menatap matanya dengan sangat khawatir, dan kemudian secara bertahap, wajahnya tumpang tindih dengan raut tersakiti yang ada di dalam ingatannya.
Melihat bahwa dia tidak menjawab, dan hanya menatap dirinya sendiri dengan sepasang mata yang dalam dan sangat hitam, Audrey Han sedikit terkejut. Tadi dia tidak berpikir panjang, dan hanya menyuruh Golden Ye melihat Sally Meng dengan seksama. Bagaimanapun, dia sudah di sini, dan Sally Meng pasti meninggalkan banyak kenangan dalam hidup mereka dulu, dan mungkin saja berguna baginya untuk melihatnya sejenak. Audrey Han tidak menyangka reaksinya begitu hebat. Memikirkan hal ini, Audrey Han meraih tangannya dengan cemas. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu mengingat sesuatu? Arthur Xiao yang ada di samping juga menyadari ada sesuatu yang salah dan maju mendekat untuk membantu Audrey Han menopang tubuh Golden Ye. Tuan Muda Ye, kamu baik-baik saja. Bagaimana jika kita keluar dulu? Audrey Han juga mengangguk. Oke, keluar dulu. Akibatnya, begitu dia ingin mengambil langkah, tangannya digenggam dengan sangat erat oleh Golden Ye. Aku baik-baik saja. Benarkah? Hati Audrey Han yang khawatir belum merasa tenang, karena raut wajah Golden Ye dan penampilannya tidak terlihat bahwa dia baik-baik saja. Audrey Han menatap matanya yang gelap. Apakah kamu mengingat sesuatu? Ternyata pengaruh Sally Meng begitu besar. Apakah karena perbuatannya yang keterlaluan di masa lampau? Entah mengapa, hati Audrey Han tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Tentu saja dia tahu bahwa hanya ada dirinya di dalam hati Golden Ye, tetapi reaksi Golden Ye begitu kuat setelah melihat Sally Meng. Hal ini membuatnya sedikit frustrasi. Dia tahu dari mana asalnya ketidaknyamanan ini. Tetapi saat ini, tentu saja dia tidak punya energi untuk peduli. Aku mengingat sedikit. Golden Ye berkata dengan suara yang dalam, tangannya memegang tangan Audrey Han semakin erat. Dia mengerutkan kening dalam, dan tatapan matanya pada Audrey Han tampak sangat menyakitkan. Melihatnya yang seperti ini, serta sedikit keringat yang ada di dahinya, tetapi tidak ada reaksi ekstrim lainnya, Golden Ye bahkan bisa mengatakan padanya bahwa dia ingat sesuatu. Sepertinya, dia benar-benar mengingat sesuatu. Apakah kamu mengingat beberapa kenangan buruk? Audrey Han bertanya. Golden Ye terdiam sejenak dan mengangguk. Audrey Han kehabisan kata-kata, dia menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Dia kemudian menemukan bangku tidak jauh dari tempat mereka, jadi dia berbalik dan berkata, ayo pergi dan duduk di sana dulu. Golden Ye berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Setelah mengingat hal-hal itu, sakit kepala Golden Ye yang parah berangsur-angsur memudar. Dia dan Audrey Han berjalan maju dengan berat. Setelah duduk, staf medis rumah sakit jiwa mungkin melihat pemandangan ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda baik-baik saja? Apa ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Arthur Xiao dengan cepat menjawab, tidak, terima kasih. Kemudian dia menyeka keringat dingin, mereka semua adalah orang waras, mana mungkin mereka membutuhkan bantuan staf rumah sakit jiwa. Setelah duduk, Audrey Han mengeluarkan tisu dari tasnya, dia menyeka keringat dari dahi Golden Ye, dan kemudian menyeka kedua sisi hidungnya, tetapi Golden Ye menghentikan gerakan tangannya. Dia tiba-tiba berkata, jangan marah. Audrey Han tertegun, apa? Bibir tipis Golden Ye bergerak, dan butuh waktu lama untuknya mengeluarkan sepatah kata pun. Aku tidak ada hubungan apapun dengan dia. Bersambung.